Mari Bapak, mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau telah menyertai kami sepanjang pagi hingga malam ini, Tuhan. Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau Ibu Ana juga bisa bersama dengan kami di dalam Zoom ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga besar komunitas dan juga Engkau urapi Ibu Ana, ya Tuhan, sebagai ketua atau sebagai yang Kau percayakan untuk memberikan firman dalam setiap renungan kehidupan kami. Dan saat ini juga malam ini Engkau memberkati juga untuk saudara kami, saudara Bapak Ibu, ya Tuhan, yang ada di Zoom ini. Engkau memberkati kami semuanya, Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, ya Tuhan, di dalam kami melakukan sharing firman Tuhan. Dan saat ini juga sharing firman Tuhan akan kami mulai, Tuhan, dan Kau urapi juga untuk Bapak Samuel Oktora yang akan membawakan sharing firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapan yang luar biasa Engkau berikan bagi Bapak Samuel, ya Tuhan, dan Kau memberkati dalam setiap kehidupannya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuliakan nama-Mu dan kami siap untuk belajar akan firman-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Amin. Silakan Pak Samuel. Oh, iya. Shalom, Bapak Ibu sekalian dalam keluarga kerajaan surga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bu Ana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sesi Zoom kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja mari kita buka dalam kitab Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Kita mau belajar bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Untuk sharing firman Tuhan malam ini saya akan beri tema pemeliharaan Tuhan di masa sukar. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gadup sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ayat ini saya ambil menjadi rema ya buat saya. Waktu saya itu kemarin minggu lalu, saya doa puasa Ester, Rabu sampai Jumat, tanggal 9 sampai 11 November yang kemarin. Ya seperti arahan Ibu Ana yang disampaikan waktu awal bulan itu, awal bulan November ya, saya masih ingat, supaya untuk minta tolong Tuhan memasuki tahun 2023. Nah, dalam saya tuh sempat doa, Tuhan, saya puasa apa nih? Apa puasa Daniel, puasa 40 hari gitu. Tapi kok kemudian gerakannya tuh kuatnya di puasa Ester, ya udah saya jalani. Saya mau belajar aja taat. Nah, di hari ketiga waktu saya puasa itu udah mau menutup puasa, kok digerakkan untuk baca Wahyu gitu. Nah, di kitab Wahyu ini ada 3 ayat gitu yang menjadi rema buat saya, yang salah satunya ini, saudara. Nah, jadi pada ayat yang kita baca ini, saudaraku, berisi sejumlah nubuatan ya, sejumlah nubuatan atau pewahyuan dari Tuhan Yesus ya yang diterima Yohanes dalam satu penglihatan di Pulau Patmos. Nah, di sini disebutkan, saudara, kuda hitam ya yang berbicara tentang resesi. Ya, di renungan pagi yang Ibu Ana sampaikan juga, ya kalau kita baca ayat sebelumnya dari Meterai 1 sampai 4, ya, itu selain kuda hitam juga dilepas kuda putih yang berbicara tentang penyesatan, kuda merah padam itu membuat saling membunuh, kemudian kuda belang hijau kuning ya yang membuat kelaparan, penyakit sakit sampar dan roh maut. Nah,
saudaraku, kalau dalam ayat ini ya tentunya apa ya, menggambarkan satu kesukaran ya, menggambarkan satu kesukaran atau masa yang sulit gitu ya. Ya, disebutkan di sini pada ayat 6 ya, secupak gandum ya sedinar. Ya, artinya kalau secupak itu berarti setara mungkin sekitar seliter ya, seliter gandum itu harganya sedinar. Artinya harganya mahal gitu. Harga-harga pada naik. Ya, digambarkan di situ sedinar itu berarti upah pekerja harian gitu ya. Nah, artinya di dalam ayat ini ada satu keadaan bahwa untuk makanan pokok itu harganya sampai tembus 1 upah harian, saudara. Nah, kalau gandum itu di bangsa Israel pada waktu itu makanan pokok ya, untuk bahan pokok roti. Nah, itu sedinar, saudara. Jadi untuk satu orang makan sedinar. Artinya kalau sekarang ini katakanlah upah harian itu 50.000, 100.000, ya berarti itu hanya cukup untuk beli makan itu aja, untuk makan aja. Yang lain-lain itu udah nggak kepegang, udah harganya mahal-mahal. Nah, kemudian itu bayangin itu satu orang. Nah, kemudian sebenarnya kalau satu keluarga itu ada 4 orang, ada 3 orang, suami, istri, anak. Yang disiasati cari makanan yang lebih murah gitu ya, jenisnya lebih murah, yang bisa mencukupi ya jelai. Ya, tapi di sini juga dikatakan ya, jelai 3 ya, di sini dikatakan sedinar juga. Sama, jelai pun yang kualitasnya di bawah gandum, ya apa namanya, juga untuk bahan pokok roti, tapi juga untuk ternak kuda. Nah, tapi di sini juga harganya mahal juga, sedinar. Nah, bisa dibayangkan itu berarti keadaan yang sulit ya, keadaan yang berat, mungkin semacam ada kelaparan yang hebat, ya, resesi dan sebagainya, saudaraku. Dan di situ digambarkan bahwa keadaan yang sulit. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi sekarang ya, saudara. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang, jadi mulai dari awal tahun 2020, gitu kan, ketika pandemi COVID itu terjadi. Nah, kemudian udah kita merasakan semua dampaknya, semua sektor, gitu kan, dari pengusaha kaya mau pengusaha kaya sampai rakyat yang jelata, semua merasakan dampaknya. Ada PHK di mana-mana, karyawan dirumahkan, orang kehilangan pekerjaan, ya saudara. Jadi juga harga-harga naik, ya pemicunya dari situ ya, pandemi, saudaraku ya. Ya, kemudian ditambah lagi, saudara, perjalanan Februari, perang Ukraina Rusia, dampaknya kemana-mana secara global, ya saudara. Kemudian sekarang ini juga negara Eropa itu sudah krisis. Ada 9 negara Eropa krisis energi gitu kan, dampak dari perang Ukraina Rusia. Ya. Kita bersyukur di Indonesia ini masih 24 jam listrik hidup gitu kan. Tapi kalau di Eropa itu sudah terasa dampaknya. Apalagi kalau sampai diboikot sama Rusia, nggak kirim energi, udah. Nah, saudara, jadi sekarang juga ini pandemi belum selesai udah muncul lagi gitu kan, ada subvarian ya, XBB ya, jadi itu varian varian mutasi dari varian Omicron yang kalau ahli bilang itu penularannya cepat gitu, karena dia subvarian ini dia bisa mengatasi serangan antibodi dalam tubuh kita, saudara. Artinya dia juga pintar nih, jadi subvarian ini dia bisa menyerang lagi. Dan sekarang juga kalau kita ikuti berita, kasus COVID naik gitu kan, yang meninggal juga bermunculan, saudara. Nah, kemudian korelasinya lagi di forum yang G20 ini, yang penutupan kemarin juga terungkap gitu ya, bahwa Presiden Jokowi juga udah ngomong gitu. Sebelum itu juga udah ngomong bahwa keadaan kita ini tidak baik-baik saja gitu. Kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja gitu. Bahasanya begitu ya yang disampaikan Presiden ya. Kemudian tahun depan 2023 ada ancaman resesi global gitu. Krisis ya ekonomi ya, jadi ekonomi lesu, dagang lesu, saudara. Ya, itu dampaknya juga akan kemana-mana, saudara. Nah, kalau Presiden ini sudah ngomong, saudara, secara resmi, ya, Presiden itu kalau ngomong kan pasti dengan data yang valid, ya, dengan analisis yang akurat, karena dia punya menteri-menteri yang hebat, profesional, ya saudara. Nah, itu sudah
sudah disampaikan kepada presiden itu resmi, saudaraku, bahwa tahun depan ada ancaman resesi, saudara. Nah, kalau saya ngomong, wah berarti bisa aja kan, wah ngarang nih kalau saya ngomong. Tapi ini presiden yang ngomong, saudara. Presiden sudah ngomong, dan di forum ini penutupan KTT G20 di Bali juga itu apa namanya, juga ini dibahas gitu, diungkap, saudaraku. Nah, yang kita rasakan ya, saudaraku, bahwa sekarang juga semua mahal gitu kan, semua mahal. Ya mau makanan, biaya pendidikan, kesehatan, makanya sekarang orang apa namanya memanfaatkan BPJS, meringankan beban. Lumayan ada BPJS bisa gratis gitu. Ya, tapi kalau coba nggak ada BPJS, wah berat. Kemarin tuh saya juga apa namanya ketika itu ngurus BPJS gitu, kemudian ada biaya yang apa namanya tidak harus ditanggung dalam BPJS, tapi lumayan ratusan ribu. Saya tuh sempat ngomong sama istri saya, gimana ya orang yang nggak punya duit gitu, sementara dia harus berobat dan dia harus apa butuh kesembuhan, tetapi dia tidak punya uang. Wah, saya membayangkan ngeri gitu, maksudnya kalau orang yang nggak siap berat juga gitu kan untuk biaya kesehatan. Nah, itu yang kita rasakan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan kondisi seperti ini saudara, yang menghadapi juga nanti memasuki tahun 2023 ya, tentunya apa namanya banyak orang juga yang kemudian was-was gitu kan. Nah, ini bagaimana tahun depan, apalagi yang apa mungkin semua pasar tidak menentu. Ya, kemudian sudah berpikir, ada yang mungkin berpikir gimana keluarganya tahun depan, soal pekerjaan, ya saudara. Itu bisa apa pertanyaan-pertanyaan itu bisa timbul, saudaraku. Ya, ada was-was, kekhawatiran, saudaraku. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, saudaraku, saat ini bahwa apa yang harus kita lakukan, saudara. Nah, saya akan bagikan, saudaraku. Jadi yang pertama, mari kita buka dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ya, saudara. Jadi yang pertama itu, saudara, kita harus perlu tetap mengandalkan Tuhan. Ya, saya akan bacakan ayatnya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, saudara. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, dalam sikap mengandalkan Tuhan ini, saudara, itu berarti di dalamnya ada iman, ya saudara. Orang kalau dia nggak punya iman, dia nggak akan mengandalkan Tuhan. Gitu. Ada iman, ada pengharapan kepada Tuhan, saudara. Akan janji-janji Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan perlindungan Tuhan. Ya, contohnya Abraham, ya saudaraku. Ya, di dalam Roma 4 dikatakan bahwa meski tidak ada alasan untuk berharap, tapi Abraham berharap juga, gitu. Kan secara logika, secara manusia, janji Tuhan itu Abraham punya keturunan yang banyak, sementara usianya sudah suntuk gitu, lanjut umur, saudaraku. Terus secara manusia nggak mungkin gitu. Nah, tapi Abraham tetap berharap gitu kan. Abraham tetap percaya, ya, tetap mengandalkan Tuhan, saudaraku. Nah, akhirnya apa? Tuhan berkati gitu ya. Tuhan berkati Abraham. Abraham menjadi bangsa. Dari Abraham juga turun berkat ke banyak bangsa-bangsa, saudara. Nah, di situ, saudara, firman Tuhan katakan juga, tadi kita baca, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Ya, diberkati. Meski di musim kemarau, dia tetap menghasilkan buah. Ya, saudaraku. Jadi, dalam keadaan yang mungkin sulit, ya, secara manusia mungkin udah mentok gitu. Aduh, nggak ada pertolongan lagi secara manusia ya, saudaraku. Udah buntu, saudara. Tapi firman Tuhan katakan di sini, kalau orang mengandalkan Tuhan, diberkati ya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, ya, tetap menjaga imannya, tetap berharap kepada Tuhan. Ya, jadi selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Tuhan bisa sanggup melakukan segala cara untuk memberikan pertolongan, ya, saudara, untuk membuka jalan, saudara. Ya, seperti Tuhan memperhitungkan iman Abraham, ya saudaraku, sebagai kebenaran. Dan demikian juga, saudara, ya berlaku bagi kita. Mengandalkan Tuhan, ya ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan, saudara. Tuhan akan perhitungkan sebagai kebenaran, ya, dan firman Tuhan katakan, saudaraku, ya itu akan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, saudara. Itu kata kuncinya, saudaraku, diberkati, saudara.
dia tidak mengenal musim kering, ya saudaraku, dia tetap menghasilkan buah. Nah, jadi ini juga ini yang harus kita pegang, saudara. Satu adalah tetap mengandalkan Tuhan, saudaraku. Dan kita juga perlu hati-hati ya, saudara. Artinya gini, ketika dalam keadaan sulit, itu orang juga bisa goyah imannya, gitu kan, saudara. Orang percaya pun bisa goyah, saudaraku. Artinya orang itu bisa meninggalkan Tuhan, orang itu bisa murtad, gitu kan, saudara. Misalkan dengan iming-iming harta, kekayaan, pangkat, jabatan, karir, atau motif ekonomi lainnya, saudara, itu orang juga bisa meninggalkan Tuhan, saudaraku. Nah, di sini, saudara, firman Tuhan mengingat kita mesti hati-hati, saudara. Kalaupun kita kemudian mengalami masa yang sulit atau keadaan yang sulit, ya, jangan salah respon, ya, saudara. Jangan kita keliru mengambil keputusan terhadap Tuhan, saudara. Itu saya juga belajar, ya, saudaraku. Yang saya wanti-wanti itu kalau misalkan memang dalam keadaan sulit, saya cuma berdoa, Tuhan, jangan sampai saya salah respon terhadap Engkau, Tuhan. Ya, supaya iman saya tetap lurus gitu. Maksudnya nggak goyah gitu kepada Tuhan. Kemudian jangan sampai saya tuh ngambil keputusan yang salah gitu. Itu yang juga menjadi doa saya, saudara, ketika mengalami masa-masa sulit gitu sampai titik terendah itu, saudaraku. Nah, jadi saudara, biarlah kita tetap percaya, kita tetap berharap kepada Tuhan, saudara. Ya. Dan firman Tuhan juga katakan, saudara, justru kebalikannya, kalau orang itu tidak mengandalkan Tuhan, ya, orang itu malah menjauh dari Tuhan, ya, orang itu kemudian tidak percaya kepada Tuhan. Ayat yang sebelumnya, saudara, Yeremia 17 ayat 5, baca dengan cepat ya, saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, saudara. Nah, di sini kebalikannya, saudara. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudaraku, yang menjauh dari Tuhan, malah meninggalkan Tuhan, di sini malah dikatakan dia malah mendapat kutuk, penghukuman, saudara. Artinya, firman Tuhan juga katakan dia tidak akan mengalami hal-hal yang baik. Artinya dia akan merana, dia pasti akan semakin hancur, semakin terpuruk. Nah, apalagi kalau tahun depan digambarkan ya resesi 2023, mengandalkan Tuhan akan lebih parah itu. Orang yang menjauh dari Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, akan lebih parah lagi. Ini kita diingatkan firman Tuhan saat ini bahwa tetap mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, kalaupun saudara ya, misalkan nih kita mengandalkan manusia, ada yang kita andalkan orang terdekat kita, mungkin kenalan kita, teman kita, kerabat kita, dia kaya. Tapi pertanyaannya sudah mau berapa lama, gitu kan? Orang mau membantu kita, ya mau menopang kita. Manusia itu lemah, terbatas, saudara. Ada batasnya, saudara. Kalau kita mengandalkan manusia, pasti akan kecewa. Pasti ujung-ujungnya akan kecewa, saudara. Karena nggak mungkin dia akan bisa support terus, gitu, saudara. Nah, tetapi, saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, kita percaya kepada Tuhan, itu keputusan yang tepat, ya, saudara. Itu keputusan yang tepat. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat 9-10, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Jadi Yesus luar biasa, saudara. Dia sanggup melakukan segala hal. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan, saudara. Jadi ini biarlah menjadi pegangan kita, saudaraku. Dan yang kedua, saudara, yang saya akan bagikan di sini, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudaraku. Kita pegang di sini bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna, saudaraku. Kita buka di dalam Keluaran, saudara. Mungkin ada yang bisa membacakan di dalam Keluaran 8, ayat 22 dan 23. Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Ada Bapak Ibu? Kalau saya bacakan aja. Keluaran 8 ayat 22 23, tetap pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu,
besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ya saudara, di sini dikisahkan tentang tulah keempat itu ya saudara. Tulah keempat lalat pikat ya saudara. Ya, bahwa di situ dikatakan lalat pikat memenuhi semua wilayah Mesir ya saudara. Dari istana sampai masyarakat penduduk jelata itu lalat pikat diserang. Tapi di tanah Goshen orang Israel tinggal, umat pilihan Tuhan tinggal, tidak tersentuh oleh lalat pikat itu saudara. Jadi Tuhan melakukan perbedaan. Aku akan melakukan perbedaan antara orang Mesir, orang dunia dengan umatku Israel. Nah, ini juga berlaku bagi kita, saudaraku. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, di Keluaran 9 ayat 4, Keluaran 12 ayat 29-30, pada waktu tulah kelima penyakit sampar pada ternak, dan terakhir tulah ke-10 kematian anak sulung, itu juga sama. Tuhan katakan, aku melakukan perbedaan, Tuhan lindungi orang Israel, saudaraku. Kematian anak sulung, semua mati yang di bangsa Mesir, sampai ternak juga mati, tapi Israel tidak. Ada perbedaan. Di sini berbicara pemeliharaan Tuhan. Poinnya adalah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan itu luar biasa. Pemeliharaan perlindungan Tuhan ya saudara. Nah, saya dan saudara ini adalah juga umat pilihan. Amin saudara. Ya. Amin. Kita ini umat pilihan. Ya. Kalau kita bukan umat pilihan, kita nggak ada di sini saudara. Umat pilihan itu firman Tuhan katakan kan bahwa kita menyebut, tidak ada seorang pun akan menyebut ya Aba ya Bapa. Ya kalau tidak dibenterai oleh Roh Kudus, bukan karena Roh Kudus. Jadi orang bisa menyebut dia Bapa, memanggil beribadah, datang kepada Tuhan, kasih karunia, saudaraku ya. Umat pilihan, dan saya dan saudara kita ini umat pilihan Tuhan. Ya, Tuhan katakan akan melakukan perbedaan. Ini kita imani ya, memasuki tahun 2023 juga saudaraku. Asal kita percaya, yang mengandalkan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Itu pasti, dan Tuhan akan melakukan perbedaan. Kita akan lihat ya saudara. Nah kalau kita lihat di Wahyu, itu kan mengenai materai, sangkakala, cawan, itu berbicara penghukuman sebenarnya. Penghukuman Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya, yang memberontak terhadap Tuhan, ya saudaraku. Nah, itu ada penghukuman bagi mereka. Keadilan Tuhan dinyatakan. Gitu. Nah, sebaliknya untuk umat-umat pilihan, ya Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan janjikan, Tuhan beri kemenangan. Nah, itu yang harus kita pegang, saudaraku. Jadi sebagai terakhir, saudara, kita juga tetap bawa, ya kita bawa dalam doa, ya bangsa kita, kota-kota di mana kita tinggal, keluarga kita, semua tetap kita bawa doa, saudaraku, untuk kita masuk tahun nanti 2023, ya, seperti yang Bu Ana juga sudah sampaikan, nanti tanggal 24 ya Bu ya, untuk minta tudung Tuhan ya, perlindungan Tuhan, ya penyertaan Tuhan ya. Kita percaya saudara ada pimpinan Tuhan, apapun yang terjadi, saudara, kita nggak tahu nanti saudara ya seperti apa. Tetapi satu hal kita percaya Tuhan memelihara. Ya di masa sukar sekalipun ada terobosan, pasti ada jalan keluar, ada pembelaan Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan, aku akan melakukan perbedaan antara umatku yang sungguh-sungguh yang setia, umat pilihan dengan dunia. Ya, supaya melihat, supaya dinyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, ada kesaksian yang indah. Mereka akan melihat Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang dahsyat, yang memelihara hidup kita. Jadi yang penting ya saudara, kita percaya bahwa apapun yang terjadi, ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Ya, kita tetap tenang, saudaraku, hati kita dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman di dalam Tuhan, saudara. Ya, hidup kita tetap terhubung dengan surga, ya seperti yang selalu ditekankan oleh Bu Ana. Ya, firman Tuhan katakan Roma 14 ayat 17 itu saudaraku ya. 3 kabel tetap terhubung ya saudaraku ya. Hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sharingkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ana. Terima kasih Pak Samuel yang terus mengingatkan bahwa ke depan akan ada masa yang sulit, tetapi Tuhan membuat pembedaan. Ya, nah apa yang akan kita pelajari ke depan, minggu-minggu ke depan, itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Samuel itu, mana kita akan mengalami Goshen, ya, keadaan yang diluputkan, seperti pada zaman Israel keluar dari Mesir, ya,
pada waktu 10 tulah itu ya. 10 tulah itu Goshen itu diluputkan, tidak mengalami yang namanya tulah. Nah, ke depan kita akan belajar bagaimana saya berada di dalam Goshen. Atau yang disebut ya, saya beberapa kali ini berkata tentang level yang baru. Ya. Nah, perhatikan baik-baik, semuanya harus mengikuti supaya apa? 2023 enggak minta tolong. Karena sudah tahu bagaimana cara masuk di dalam Goshen. Sekali lagi teman-teman yang di KKS, bahwa KKS ini dipersiapkan di pemimpin-pemimpin menjadi terang dan garam, ada urapan korporat atas kita semuanya. Urapan korporat itu apa? Waktu Musa naik ke gunung ketemu dengan Tuhan, itu kan hanya Musa. Nah, hari-hari ini Tuhan berkata, semua orang bisa seperti Musa. Dan tergantung Bapak Ibu semuanya mau naik ke gunung atau tidak. Ya. Mau naik ke gunung atau tidak, atau mau tetap hidup dengan level yang sekarang ini yang masih kedagingan, yang masih kalah terus dengan hawa nafsu, ya itu pilihan kita masing-masing. Tapi saya berharap bahwa kita akan naik level, sudah bosanlah hidup begitu-begitu saja. Ya kita akan memasuki dimensi yang baru, dan kita akan menjadi Musa-Musa yang menuntun banyak orang menuju ke tanah perjanjian. Ada Pak Abner yang akan dan juga Bu Yelan. Benar-benar Kak, saya akan menyuruh untuk Bapak Ibu semuanya sharing firman, sharing kesaksian, dan belajar untuk berani menyampaikan di depan banyak orang, karena kita memang ditakdirkan sebagai bintang yang menuntun banyak orang kepada keselamatan. Silakan Pak Abner. Ya, tadi terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih Ibu Ana ya. Tadi akhir kata yang Ibu Ana katakan bahwa bosan hidup dengan begini-begini aja ya. Itu yang saya alami Bu ya. Jadi waktu saya itu pertemuan dengan seperti komunitas gereja saya ya. Waktu itu saya disuruh bersaksi ya. Saya ngomong apa adanya kan. Saya bilang bahwa saya ini selama ada di Bandung ini kan kok saya hidup saya begini-begini aja gitu, nggak ada terobosan seperti itu kan. Nah pada saat saya menyatakan seperti itu, rekan-rekan saya diem aja gitu ya. Nah ini pembelajaran bagi kita semua ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada siapapun anak Tuhan ada yang ngomong soal hidup ya, kayak wah aku kayaknya nggak bergairah dalam hidup ini ya, itu kita hanya jangan dengan sebagai pendengar ya, tapi kita memberikan solusi, seenggaknya support. Nah, itu yang tidak dialami saya gitu kan. Saya ngomong begitu, yang lainnya rekan-rekan saya yang mendengar kesaksian saya itu berdiam semua, tidak ada yang komentar. Nah, saya waktu itu pengen ya di dalam pelayanan tuh ada sesuatu terobosan dalam hidup saya. Yang memang saya melayani ada damai sejahtera, tapi yang saya inginkan tuh lebih dari itu ya, seperti itu ya. Nah, ternyata sesuatu itu saya dapatkan itu pada saat adik saya tadi Samuel ngajak saya untuk mengikuti komunitas yang lainnya sebelum komunitas di Buana ya. Nah, beberapa lanjut ya, saya memang ada firman Tuhan yang mengena ke dalam diri saya. Saya seperti kata Buana, setiap kali ada firman Tuhan itu kita tangkap lalu kita lakukannya, asalkan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang saya dapatkan ya. Mulailah ya, saya malah begini ya, kadang-kadang tuh di dalam pelayanan saya di gereja saya, seperti ini ya, maksudnya seperti misalkan nih ya, hari Kamis itu sebenarnya saya ada pelayanan di gereja saya, tapi ada pelayanan dengan komunitas keluarga kerajaan surga. Nah, itu saya minta sama Tuhan, Tuhan, mana Tuhan makanan yang saya pilih ya, di KKS atau di tempat saya gitu kan. Tapi Tuhan menggerakkan di KKS ya, saya ngikut aja kan seperti itu. Memang hari Kamis itu ada kebentur komunitas pelayanan yang ya, saya maksud gitu aja ya. Nah, kalau seperti itu ya, kita harus minta sama Tuhan ya. Mana yang untuk pertumbuhan iman saya kan. Saya merasakan
haus kurang ya saya ikut yang ini ya, tidak yang ini ya, dia di tempat saya seperti itu kan. Jadi minta tuntunan Tuhan. Ya, memang kebetulan dari Kemis itu dua pelayanan ya seperti itu ya, biar saya katakan ya. Tapi Tuhan cenderung untuk saya ada di sini di KKS ya. Seperti ya saya bersyukur karena saya juga merasakan ya ada pertumbuhan dalam hidup saya. Itu ya. Ternyata jawaban saya itu dibukakan oleh Tuhan melalui saya bergabung dengan komunitas di luar dari pelayanan saya di gereja ya, seperti itu. Dan itu semua yang membawa adik saya tadi Samuel ya. Kemudian akhirnya saya ada di sini ya. Dan bahkan di sini sekarang ada 3 saudara, 2 adik ipar ya, saudara ipar ya. Jadi barangkali ada rekan-rekan yang lebih dari saya ya, memecahkan rekor di KKS ya. Saya ada 5 bersaudara seperti itu ya. Nah, pada saat saya sudah mengikuti di KKS ini, saya juga begini, apa yang saya dari Ibu Ana ya, bahwa kita bisa mengaktifkan para malaikat ya, karena status kita nomor 2 ya, setelah Tuhan Yesus, kita anak Tuhan, kemudian baru malaikat. Nah, seperti biasa ya, kalau saya lagi kerja, kemudian istri saya menelpon kan, wah ini kompor di rumah rusak gitu kan, itu saya ada di Bandung ya, udah beberapa hari rusak. Nah, artinya kalau rusak itu berarti butuh biaya untuk servis, karena memang kompor saya itu 4 tungku, kalau servis 300.000 ya. Nah, kebetulan akhirnya pas istri saya nelpon tuh hari Kamis, hari Jumatnya saya pulang kan, karena memang saya kalau pulang sebulan sekali kan saya pulang. Memang saya cetat-cetat itu nggak hidup-hidup. Nah, kemudian saya biarkan aja kan. Nah, pada saat istri saya ada di kamar, saya ngajak anak saya yang waktu itu ke Salemba. Saya membawa anak saya agar ada saksi kan, bahwa nanti anak saya bisa cerita, papi tadi berdoanya saya aktifkan para malaikat untuk menolong kita kan. Nah, begitu kan. Karena waktu saya cetet kok nggak hidup-hidup ya. Akhirnya saya ngajak anak saya untuk berdoa ya. Saya perkatakan, aku aktifkan para malaikat untuk menolong aku bila Tuhan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu nggak saya cetet ya, karena saya tahu udah biarin aja nanti istri saya yang cetet ya. Benar juga. Itu sudah berapa kali memang dicetat-cetat nggak bisa hidup ya. Kalau istri saya udah nelpon tuh berarti saya harus menyiapkan uang untuk servis begitu kan. Nah, pada saat waktu itu malam ya, jam 7-an dicatat, besok paginya jam 7 pagi istri saya jetet, puji Tuhan nyala kan gitu kan. Nah, saya berkata, ya itu kita berdoa kan, aku aktifkan para malaikat itu. Nah, kalau saya ngomong sendiri kan nggak ada saksi, jadi ada karena begini Bu, istri saya itu selalu berpikir secara logika, sedangkan saya itu memakai iman seperti itu ya. Itu kadang-kadang selalu bertentangan itu. Nah, seperti itu. Nah, beberapa hari lagi juga begitu. Saya kerja, kemudian istri saya nelpon, wah lemari esnya rusak gitu kan. Nah, saya pikir kok bertubi-tubi terus ya. Makanya saya apakah ada kesalahan dari diri saya atau dari istri saya atau anak saya kan. Tapi saya nggak ngomong soal itu ya. Tapi saya berdoa lah ya, karena saya sudah punya 3 kabel yang diajarkan ibu ya gitu ya, yang itu menjadi prinsip kita ya, bukan hanya saya tapi itu memang prinsip sebagai anak-anak Tuhan ya, itu penting ya di Roma 14 ayat 17. Nah, pada saat saya pulang, saya pun juga gitu, saya colokin nggak pernah hidup ya, nggak dingin. Akhirnya sudah saya manggil anak saya lagi kan, kita berdoa, istri saya ada di kamar gitu kan, biasa kan gitu kan. Nah, nggak saya colokin karena saya sengaja biar nanti istri saya yang nyolok. Pasti istri saya akan penasaran juga kan. Kalau sudah nyolok lagi, pasti dia bilang, "Pi, ini kayaknya memang perlu harus diservis kan." Nah, tapi ya puji Tuhan, ternyata hidup lagi. Dan saya percaya itu bukan suatu untung-untungannya. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan, karena saya menyatakan iman ya. Saya perkatakan iman ya, dalam firman Tuhan seperti itu ya. Jadi saya juga saya kalau barangkali itu pas kebetulan ada saksinya anak saya, karena anak saya ngomong kan, waktu saya ngomong anak saya dengar seperti itu. Jadi ya memang benar ya, kalau kita percaya ya dengan firman Tuhan, kita perkatakan dengan iman, kalau hati kita sudah bersih sesuai dengan Roma 14 ayat 17, pasti akan terjadi supernatural ya. Dan itu saya mensyukuri ya, saya bisa merasakan sendiri seperti itu. Tidak hanya mendengar ya, tetapi setelah saya praktekkan, oh ya benar juga ya, ternyata ya firman Tuhan itu luar biasa kalau kita percaya dengan iman kita ya. Itu aja Bu, firman Tuhan yang perlu kesaksian yang perlu saya sampaikan, sudah saya sampaikan. Keren ya. Semua KKS sudah bisa mengaktifkan para malaikat.
Saya tahu sudah banyak yang bisa mengalami. Dan sebetulnya gini loh, masa krisis semuanya mahal. Tapi dengan cara kita bisa mengaktifkan malaikat kan seperti Pak Abner kan mengurangi biaya, nggak harus keluar 300.000 ya kan? Jadi ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. Karena kita sudah tinggal di dalam Goshen ya, di dalam perlindungan. Aktifkan terus ya Pak, nanti tidak hanya masalah perkara-perkara rumah tangga, tetapi juga terobosan-terobosan di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam seluruh aspek. Pun di dalam pelayanan nanti akan banyak lagi terjadi terobosan-terobosan. Oke, ada lagi yang mau kesaksian Bu Yelan. Silahkan Bu Yelan. Halo semuanya, shalom Bu Ana, malam. Begini saya mau sebenarnya dari minggu kemarin Bu, saya saking excitednya sampai gemeter nih sekarang nih. Ini mengenai anak saya Bu yang besar. Terus terang dia sempat marah sama, saya langsung to the point ya, langsung sempat marah sama Tuhan dan sama kami sebagai orang tua gitu loh. Karena ada masalah di keluarga gitu ya. Terlebih dia sama papahnya lagi. Udah lama banget dia jauh lah dari Tuhan, nggak mau baca Alkitab, nggak mau doa, nggak mau ke gereja, itu udah pasti. Sampai dia kalau ngomong apapun juga, saya ngomong dari pelan, apapun juga mental lah, nggak pernah tembus gitu ke dia. Pokoknya dia masih marah lah istilahnya sama saya, sama papahnya. Tapi kalau saya sih, saya sempat minta maaf gitu. Maksudnya iya kalau mami salah, mami minta maaf. Tapi dia maksudnya masih kesal gitu loh, karena keadaan saya tuh, dia sempat berhenti kuliah lah istilahnya gitu kan. Terus waktu kemarin yang kita pergi tuh Bu, tanggal 5 November itu kan suruh doakan minta apa aja. Terus saya kan memang sih sering doain ini, tapi kemarin saya tetap minta lagi, Tuhan, pokoknya saya mau nih anak-anak saya Tuhan jangan sampai terlewatkan, suami juga. Biar mereka tuh kembali lagi sama Tuhan. Biar mereka tuh baca firman lagi gitu, maksudnya ke gereja, bersekutu lagi sama Tuhan. Terus beberapa hari kemudian, kalau nggak salah hari Rabunya, saya sempat ngobrol lagi sama anak saya yang paling gede. Dia tetap kekeh, pokoknya saya nggak, udah marah lah pokoknya, marah sama Tuhan. Istilah kata sempat juga kepikiran di pikiran dia tuh mau cari agama lain lah, maksudnya selain mengenal Yesus gitu kan. Tapi waktu itu hari apa saya lupa, bangun tidur, dia ke kamar saya, dia nangis-nangis. Saya bilang, kenapa Ce? Semalam katanya gitu kan, dia lagi cari-cari apa, terus kayak seolah-olah Tuhan tuh keluarin tuh di Google ada web gitu loh, kayak Tuhan tuh penyelamat gitu. Di situ ada tulisnya, ada firmannya gini, kamu tuh harus memaafkan. Kalau nggak memaafkan, berkat buat kamu juga nggak akan terbuka. Terus dia baca terus. Di situ saya juga percaya ini tuntunan Roh Kudus buat dia, dan juga saya percaya doa-doa kita tuh nggak ada yang sia-sia gitu kan. Saya terus berdoa buat anak-anak tuh bertahun-tahun tuh. Dan ini kejadian, terus dia langsung bilang, iya, dia kayaknya merasa ada sedikit kelegaan gitu. Jadi dia merasa, oh iya, jadi di situ ditulisnya, gimana Tuhan mau deket sama kamu katanya. Kalau kamu aja jauh dari Tuhan, gimana Tuhan mau menjawab doa kamu? Kalau kamu aja juga jauh dari Tuhan. Di situ dia nangis. Dia pagi-pagi tuh nangis. Memang saya lihat pas ke kamar saya juga matanya berkaca-kaca merah gitu kan. Dia nangis gitu kan. Jadi dia merasa, oh Tuhan panggil dia lagi gitu. Jadi selama ini dia yang jauh dari Tuhan, makanya Tuhan tuh nggak bisa dengar doa dia. Terus saya bersyukur banget Bu Ana. Doa saya tuh nggak sia-sia, Tuhan jawab. Memang kerinduan saya tuh karena anak saya yang pertama ini terus terang keras Bu, dibandingin yang dua adiknya ini, dia tuh lebih keras. Pokoknya dia udah ngomong berkali-kali, dia tuh udah nggak mau lagi. Percuma katanya, Tuhan, kalau memang Tuhan ada, kenapa Tuhan nggak bisa ubahkan keluarga kita gitu? Kenapa kok keluarga kita masih begini-begini aja, nggak ada sesuatu yang berubah, kita nggak diangkat gitu loh. Dan juga kenapa dia sampai bisa berhenti kuliah. Tapi pas dia ke Tuhan, saya percaya itu semua rencana Tuhan, nggak mau dia tertinggal, nggak mau dia lepas. Tuhan tarik dia lagi gitu loh. Terus saya bilang, makanya dengar kata Mami, Tuhan tuh sayang kamu. Tuhan tuh nggak mau. Tuhan kan di Alkitab, saya bilang gini, tinggalin domba-dombanya yang 99, cari yang satu. Nah itu kamu dicari, kamu udah ditemukan. Jadi mulai sekarang ya saya bersyukur, udah hampir seminggu ini, dia tuh
kalau sekarang bisa doa, bisa saat teduh gitu loh. Tapi intinya saya benar-benar bersyukur, itu melebihi apapun Bu Ana, melebihi apapun. Anak saya tuh kembali aja, saya excited banget, benar-benar sampai ya Tuhan, saya berterima kasih banget. Sampai kemarin pas hari dia cerita hari Selasa, Rabu sampai saya telepon Ming. Tadi saya Kamis kemarin tuh memang mau cerita, tapi kan karena saya ada ke kota gitu kan, ada 2 tahun teman saya diundang, saya nggak enak udah janji gitu kan. Jadi selama nungguin seminggu ini rasanya saya deg-degan banget. Saya ini cerita sampai benar-benar saya nangis bahagia banget. Tuhan tuh benar-benar dengar saya, anak saya tuh dikembalikan lagi gitu. Saya mau tuh keluarga saya tuh nggak tercerai-berai gitu Bu, tetap utuh biar sama-sama bisa mereka kembali lagi. Karena saya percaya firman yang mereka pernah dengar waktu mereka kecil, dari mereka kecil nggak pernah pasti ada tertinggal di dalam pikiran mereka, di dalam jiwa mereka, walaupun mereka sudah mencari-cari kemana-mana. Tapi saya bersyukur banget Tuhan tarik dia lagi, dan sekarang dia mau lagi untuk ke gereja gitu loh Bu. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih semuanya. Hanya kesaksian ajaib ya di keluarga kerajaan surga ya. Ke depan juga akan banyak lagi kesaksian yang lebih dahsyat lagi. Kalau untuk keluarga, semuanya dipegang prinsip ini ya. Yehezkiel 47 ayat 1-11 itu. Yang dari bait Allah mengalir aliran sungai. Dan air itu mengalir kemanapun air itu melewati tempat-tempat ya, pohon-pohon, ikan-ikan, berkeriapan, hidup semuanya bertambah menjadi banyak. Itu apa? Bicara tentang kehidupan. Ada progres kehidupan ketika salah satu dengan ruang tahta. Harus terhubung dengan ruang tahta. Ruang tahta itu maksudnya apa? Ya, terhubung dengan Bapa di surga yang Roma 14 ayat 17 itu loh. Ya. Roma 14 ayat 17 itu adalah ayat yang menjadi pegangan KKS. Salah satu di dalam keluarga harus terhubung dengan kerajaan surga. Waktu kita terhubung dengan bait Allah, ada sungai yang mengalir di dalam diri kita, aliran-aliran air hidup. Tetapi pastikan bahwa hati kita ini bersih, tidak pahit, tidak kecewa, tidak marah, supaya apa? Nanti dari ruang tahta mengalir air yang hidup dari surga itu, kita mengalirkan air hidup. Ya. Saya akan mengalami Tuhan, maka anak-anak saya akan mengalami Tuhan. Itu kuncinya seperti itu kalau untuk keluarga ya. Saya tahu sudah beberapa orang mengalami ayat ini. Ya, karena tahu kuncinya. Nah, kalau di dalam keluarga tidak ada yang terhubung dengan kerajaan surga, gontok-gontokan, kenapa harus saya dulu? Kenapa harus saya seorang istri yang diproses? Ini bukan masalah istri atau suami, masalah siapa duluan yang haus dan lapar akan Tuhan, yang pengen menjadi salah satu orang yang terkoneksi dengan surga, kemudian mengalirkan kehidupan. Nah, nanti mengalirkan kehidupan tidak hanya di dalam keluarga, tetapi di seluruh lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan gereja, ya. Karena hari-hari ini banyak gereja yang sudah mulai tidak dengan kepentingan dirinya sendiri, karena memang keadaan akhir zaman, manusia mencintai dirinya sendiri termasuk gereja. Ya, dan Bapak Ibu dipanggil sebagai gereja. Sebagai apa? Bait Allah. Sudah tidak lagi masanya Tuhan itu sudah tidak lagi bicara tentang gereja. Sejak COVID Tuhan bicara gereja itu adalah saya. Bapak Ibu semuanya adalah gereja. Pastikan kita memiliki hati yang terkoneksi dengan Bapa di surga, yaitu hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau damai sejahtera berarti tidak ada konflik. Kalau sukacita berarti tubuhmu sehat.
Kalau engkau sukacita berarti engkau juga bisa mengalirkan anakmu yang sedang cemberut. Karena engkau punya sukacita melimpah. Waktu engkau tidak punya sukacita melimpah, suamimu datang dengan cemberut, dengan muka yang masam, dengan uring-uringan. Karena nggak ada sukacita yang melimpah, mau apa? Mau dikasihkan apa? Mau dikasih apa suami? Sama-sama. Nanti malah sama-sama ya itu konflik itu ya. Jadi mari sungguh-sungguh dipraktekkan. Dan hari ini sesungguhnya itu saya tidak, ini di sini banyak yang saya simpan karena saya habis pergi dalam acara seminar supernatural ya. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika yang datang ke Jakarta. Kami diajari tentang banyak hal, dimensi yang benar-benar kita ini sudah terhubung dengan surga. Jadi seperti yang di harian ya, bahwa mengalami surga itu tidak harus nunggu nanti setelah wafat. Sekarang waktu hidup kita sudah tidak terikat dengan dunia. Ya, sudah tidak terikat dengan dunia itu ya terikatnya dengan surga. Ya, engkau sudah tidak ada lagi kepahitan, sudah tidak ada lagi cintakan diri sendiri, tidak ada lagi cintakan mamon, tidak hidup di dalam kemunafikan, ya, tidak hidup di dalam kesombongan, tetapi mau seperti Kristus, mau seperti Kristus. Maka sesungguhnya kita bisa mengalami yang namanya open heaven yang selalu saya ini kalau ngajari kan pakai bahasa yang sederhana ya. Open heaven, bukan akses dengan yang kebuka itu masih ingat ya. Waktu pijakan kita ini terus di dalam hukum dosa dan maut. Roma 8, nanti dipelajari lagi. Roma 8. Hidup kita masih terus di dalam kedagingan, hawa nafsu. Maka sebetulnya kaki kita berpijak pada pijakan hukum dosa dan maut. Waktu kaki kita berpijak pada hukum dosa dan maut, maka sebetulnya akses dengan neraka itu terbuka. Nah, bagaimana supaya saya bisa menutup akses dengan neraka sehingga tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengalami kerugian, tidak ada lagi kebangkrutan karena akses dengan neraka-Mu ditutup. Saya harus berpijak pada hukum roh dan kebenaran, Roma 8 ayat 1 sampai 15 itu ya. Dalam hukum roh dan kebenaran, waktu kaki saya sudah berpijak di tempat yang benar, engkau tinggal melangkah setiap hari. Sama seperti pada zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, engkau jalan setiap hari dengan Tuhan. Adam dan Hawa itu jalan dengan Tuhan setiap hari loh. Dan itu dia tinggal di dalam Taman Eden yang semuanya sudah disediakan. Apakah kehidupan seperti itu bisa kita alami? Nah ini yang harus kita alami. Bu Ana ngalami nggak? Bu Ana ngalami. Semuanya dibuat sangat mudah, termasuk pelayanan, termasuk kehidupan dengan suami, istri, kehidupan dengan anak-anak, di dalam aspek keluarga, di dalam aspek ekonomi, di dalam seluruh aspek. Itu kita mengalami yang namanya di Taman Eden. Tidak ada pergumulan. Saya ini memiliki iman begini. Ini yang sederhana ya. Waktu saya manusia punya keinginan, ingini Tuhan saja. Kadang-kadang keinginan saya ini pasti berlawanan dengan firman. Saya pengen ini, pengen itu, jangan mengingini. Oke Tuhan, hari ini saya mematikan keinginan-keinginan saya. Gitu kan ya. Berarti saya sudah mati secara daging. Yuk, saya pakai firman aja deh yuk, supaya nggak muter-muter. 1 Korintus 15. Catat ya, hanya orang yang sudah mati yang akan dibangkitkan dan naik ke surga seperti Yesus. Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga.
itu kita juga harus alami. Bapak Ibu harus yang namanya mati. Wafat dikubur itu bukan mati daging, mati dari ego. Nah, engkau setelah mati dari daging, engkau bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, jati diri yang baru. Waktu engkau sudah menjadi manusia yang baru, engkau bangkit dan naik. Naik kemana? Naik ke surga tingkat 3. Itu yang di Rasul Paulus bilang ya. Nah, naik ke surga tingkat 3 itu artinya kita sudah bisa yang namanya mengalami Taman Eden. Semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Mati. Wafat. Kalau Bapak Ibu itu ya cuman disenggol sedikit ya. Bapak Ibu itu difitnah sama orang terus langsung mukanya merah, langsung bikin pembenaran diri sendiri, itu berarti masih hidup. Waktu Bapak Ibu lagi ibadah enak-enak menikmati Tuhan, tiba-tiba ketemu dengan temanmu, terus kemudian temanmu ngomel-ngomeli, terus engkau menjadi gilang damai sejahtera, berarti engkau masih hidup. Bu, susah Bu. Ya terserah. Mau hidup di dalam dimensi supranatural atau enggak. Monggo. Itu kan pilihan masing-masing. Ya, nanti 2023 saya sudah tidak melayani pelayanan pelepasan. Akan saya serahkan kepada nanti yang bisa ya. Saya sudah capek banget doa pelepasan itu. Saya lebih asik gini loh. Ini loh merenungkan ini. Karena tadi Bu Nancy yang dari Amerika itu bilang begini. Setiap firman Tuhan itu sebetulnya ada sekitar 72 interpretasi. Jadi kalau hari ini saya memahami firman satu firman misalnya ya, bahwa kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini kan kita hanya bisa memahami itu ya. Nanti mungkin tahun depan kita pemahamannya sudah beda lagi. Naik. Karena apa? Hikmat Tuhan itu harus diselidiki. Dalam banget. Ya. Buat saya itu sekarang saya lebih asik itu begini loh. Ini terus saya cuma diem. Nah, terus gimana Tuhan? Nah, terus gimana Tuhan? Terus ini piye Tuhan? Lah kalau saya harus mulai curhat-curhat, aduh sampai lama banget. Aduh saya habis waktunya. Habis itu tak bilang ya, orang kalau mendoakan doa pelepasan itu secara fisik itu kayak orang habis macul. Kalian tuh harusnya berbelas kasihan kepada saya. Masuk saya disuruh ngabuti terus. Kayak apa Ana? Kayak orang apa Ana? Habis macul. Kayak itu loh, orang perang itu loh Bu Mbak Wiwi. Orang kalau melakukan capek gitu ya. Capek. Walaupun mungkin dengan cuma omongan ya, secara energi itu menyedot energi saya, Mbak Wiwi. Jadi ini kan apa ya? Saya disuruh masuk ke dalam dimensi yang lebih lagi. Saya umumkan kepada teman-teman di KKS. Nanti akan saya bentuk pelepasan khusus, tapi bukan saya udah capek. Nanti untuk kasus-kasus tertentu misalnya tengah malam kesurupan, nah nggak ada yang bangun ya mungkin setelah enggak apa-apa lah bangunin saya ya. Tapi untuk kasus-kasus Bu saya masih pahit, Bu saya masih susah mengampuni, aduh Tuhan Yesus tolong. Masa saya terus sudah mabur ini ya, sudah di atas terbang ini ya, disuruh mudun lagi loh, disuruh turun lagi ngurusi sing ora iso mengampuni. Loh, kamu tuh nggak bisa ngampuni itu kan urusanmu sendiri toh. Iya kan? Jangan bawa-bawa saya lah. Artinya apa? Hari ini tidak ada yang kanak-kanak rohani. Saya harap
semua yang sudah masuk di dalam grup KKS, sudah lama, maupun yang baru, pasti yang baru ini kan juga sudah sering mendengarkan firman. Stop menjadi untuk mengampuni. Lah wong Yesus aja loh menerima kita apa adanya, kok kita ini jadi sombong. Iya kan? Dan kalau kita tuh tidak mengampuni, engkau tidak akan pernah mencapai level yang namanya kerajaan surga. Enggak akan pernah. Jangan mimpi. Waktu engkau enggak ngampuni. Jangan mimpi ya mengalami surga. Jangan. Enggak usah mimpi. Ya. Nah, saya mau lebih tegas ya. Biar lebih banyak lagi yang bertumbuh dan nanti kita semua KKS bisa melayani di penjara-penjara, di rumah sakit, di pinggir jalan, semuanya harus bergerak. Semuanya harus bergerak. Bu, dananya gimana, Bu? Dana. Jangan mikir dana. Saya aja juga nggak punya dana. Dananya, Bu, dari mana? Lo nggak tahu. Saya nggak tahu. Ana, yang paling komplit toh ya. Terus gimana? Bapak kami itu kan yang paling komplit toh ya. Kita juga di situ kan dibilang kalau kita dapat pengampunan dari Tuhan kalau kita juga mengampunin orang lain. Iya betul. Oh maksudnya Mbak Wiwi mau menjelaskan gimana kamu nggak ngampuni, wong Tuhan aja mengampuni gitu kan ya? Iya, doa Bapak kami itu adalah doa yang paling simpel, ya, doa yang paling simpel. Ya itu doa Bapak kami itu engkau harus mengampuni supaya engkau diampuni. Ya kalau masih bergumul dengan tidak bisa mengampuni, silakan hubungi siapa ya yang mau. Siapa yang mau diajari untuk menolong doa pelepasan? Nanti silakan angkat tangan. Tata, kita akan kasih tongkat estafet ya. Lah, kita lelah loh ya. Siapa yang mau tak kasih tongkat estafet untuk pelayanan pelepasan? Atau gini, kalian doa pelepasan sendiri-sendiri. Itu bisa kok. Itu kan keputusanmu sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Kayak misalnya gini ya, saya belum bahas di 1 Korintus 15. Misalnya gini, Bapak Ibu pernah pergi ke dukun. Ya. Bapak Ibu pernah pergi ke dukun. Terus berarti kan saya harus memutuskan perjanjian. Bagaimana caranya memutuskan perjanjian? Ya wis aku batalkan perjanjianku dengan dukun Pak Ahmad gitu kata lain. Aku pernah datang ke dukun Pak Ahmad. Perjanjianku dengan dukun-dukun ini dengan perewangan-perewangannya aku batalkan dengan kuasa darah Yesus. Itu pakai mulut kita sendiri bisa. Lah wong kalian yang bikin perjanjian kok saya yang suruh batalke ya. Ayo sendiri. Batalno sendiri, tak ajari caranya begitu. Dengan kuasa darah Yesus membatalkan perjanjian dengan dukun-dukun. Terus kemudian yang harus dibatalkan lagi apa? Gini, seringkali Bapak Ibu kan ada orang yang ngomong, ada yang ngikuti loh nenek-nenek kakek-kakek jenggote panjang gini di belakangmu. Nah itu namanya nenek moyang. Ya, nenek moyang. Jadi bagaimana caranya? Aku membatalkan ikatan perjanjianku dengan nenek moyang. Aku tidak mau diikuti oleh nenek moyang. Bu, kenapa kok dengan nenek moyang kok dibatalkan? Kan itu nenek moyang kita, keluarga kita, ngapain kok dibatalkan? Jangan salah. Kalau nenek moyang kita ini dulunya kejawen, ya, dulunya kejawen, itu dia memakai spirit turun 3-4 keturunan dan dia butuh tempat untuk dia melanjutkan pekerjaannya. Nah, itu butuh tempat. Ya, itu kemarin saya mengalami sama teman saya waktu saya di Rotterdam. Ada teman saya yang orang Kejawen pergi ke temannya saya namanya Debbie. Dan di situ dia bisa melihat ada orang tua duduk di kursi. Tetapi saya nggak bisa lihat apa-apa. Apakah karena saya nggak ada rasa peka? Oh gimana? Gini ya, teman-teman dan juga Mbak Wiwi. Waktu ada orang yang berkata, orang yang bisa melihat, dan dia diikuti oleh nenek-nenek.
Nah, Mbak Wiwi kan sudah dikasih tahu caranya mendoakan untuk membatalkan perjanjiannya dengan nenek moyang. Bagianmu adalah mendoakan pembatalan perjanjian dengan nenek moyang. Betul nggak? Seperti saya dan Tata itu kan urapan korporat. Bagian saya mengucap, bagian dia, bagian Tata melihat. Oke, soalnya saya nggak rasa apa-apa, nggak rasa diganggu, nggak lihat, nggak apa, gitu loh. Ya. Ya, jadi gitu ya. Siapa nggak usah ini nih jangan dibatasi dengan aku nggak lihat. Kalau saudaramu atau temanmu ngelihat, ya langsung dibatalkan aja. Ya. Diikuti oleh nenek moyang. Sebab tubuhku ini sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus jadi bait Allah. Bukan tempat roh-roh dunia yang gelap. Nah ini ya, ada hubungannya dengan nanti yang namanya naik level ya. Next level. Saya pakai bahasa yang sederhana. Kalian kalau ikut seminar-seminar pusing lah ini meledak gitu bisa meledak. Ya lebih bagus yang sederhana. Saya akan ajari dengan bahasa yang sederhana. Bagaimana supaya kita ini nanti bisa mengalami yang namanya Goshen, diluputkan dari semua tulah, dari semua bencana, dari semua kelaparan. Yaitu kita sudah harus berada naik level. Bagaimana saya naik level? Hidup di dalam dimensi Taman Eden, dalam dimensi surga. Ya, walaupun tubuhmu masih di dunia, tetapi rohmu itu sudah isa gabung dengan Bapa di surga di Taman Eden, di Firdaus, surga tingkat ketiga ya. Nah itu adalah engkau sudah bebas dari roh-roh dunia. Roh-roh dunia itu adalah itu tadi, roh nenek moyang, roh dukun-dukun, kemudian roh pahit, roh marah, jorok, porno, cabul, apalagi jinah, terus apalagi iri hati, terus apalagi sombong, bisa sampai kepada level dimensi alam roh yang surga ke tingkat ketiga atau firdaus ya, nggak bisa. Orang yang masih sombong, sombong rohani, terus orang yang punya kebenaran diri sendiri. Apa tuh kebenaran diri sendiri? Nggak bisa ditegur. Ya, saya selalu punya teman-teman di sekeliling saya yang akan ngecek diri saya. Nah, KKS ini komunitas. Kalau saya tahu Pak Abner salah, pasti nanti saya tegur. Tujuannya apa? Terus menjadi pasukan yang jubahnya bagus, yang baju sirahnya bagus, seluruh selengkapnya bagus. Enggak yang babak belur. Pasti saya akan tegur nanti. Kalau ada yang kelihatan tidak bagus. Nah, saya pun juga ditegur oleh teman-teman sekeliling saya gitu loh. Tujuannya apa? Ini benar-benar menjadi pasukan yang keren ya, bukan yang pasukan kalah perang. Yang kalah perang masuk bengkel dulu. Masuk bengkel dulu, ya istirahat dulu, sabatikal ya kan. Lepas dulu itu perisaimu yang patah ya. Perisai patah itu bicara apa? Kamu ndak ada iman. Begitu dengar, waduh, kok kena PHK. Tiba-tiba imanmu jadi hilang semuanya ini. Yang di sini ya, iman di sini itu hilang semuanya. Perisaimu itu pecah itu namanya, kayak gitu. Kayak gitu loh. Terus itu termasuk baper apa enggak, Ana? Apa? Baper. Perasaan semuanya dimasukin di perasaan. Ya, sama. Orang baper itu berarti kan dia masih hidup. Saya bilang ya, orang yang bisa naik ke level yang dimensi yang selanjutnya adalah orang yang sudah mati. Mati terhadap baper, bawa perasaan cepat tersinggung. Ya kan? Nggak bisa dinasehati. Kalau dinasehati malah marah, ya wes itu. Kalau sudah marah sudah tinggal aja. Jangan ada konflik dengan sekelilingmu ya, Bapak Ibu ya. Kalau engkau menasihati seseorang itu malah marah, udah tinggalin aja. Tinggalin aja. Ya, itu ya soalnya saya itu masih selalu merasa minder. Rasa minder selalu banyak di saya. Jadi kepercayaan diri itu nggak ada. Selalu minder.
selalu minder. Gini, Rasa minder. pelajari apa yang sudah pernah saya ajarkan tentang jati diri. Jati dirimu anak Allah, jati dirimu sahabat Tuhan, mempelai Kristus, engkau bait Allah. Berarti engkau berharga loh. Berarti kan engkau ditipu habis-habisan sama iblis toh. Ya, betul ya. Engkau harus mengerti jati dirimu. Yesus itu menebus hidupmu dan engkau itu sangat berharga. Engkau sangat berharga. Engkau disebut sebagai anak Allah, engkau disebut sebagai sahabat Allah, mempelai Kristus dan bait Allah. Betapa berharganya engkau. Jadi kalau engkau masih minder itu berarti ketipu sama iblis. Sekali lagi, yang masih terikat dengan dunia, cinta akan uang, mamon, engkau tidak bisa berubah. Shalom Bu Ana. Apa Christine? Iya, Bu Ana, tolong tanya. Aku baru ingat sekarang ini, beberapa hari yang lalu, mungkin kira-kira tuh kurang lebih itu 1 minggu yang lalu ya. Itu saya pernah pernah kayak dapat mimpi, itu mimpinya tuh kayak tengah malam apa dini hari ya, sekitar kurang lebih itu jam 3 atau jam 4-an gitu kan ya. Nah itu mimpinya tuh kayak nggak biasa nih kok setiap hari, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari berturut-turut gitu kayaknya. Tapi cuma beberapa hari doang. Setelah itu kan enggak. Itu mimpi ini. Tahu-tahu ngelihat kayak ada kayak apa tuh, kayak temen, terus ketemu kayak apa tuh, kayak orang yang sudah meninggal pas segala macam gitu kan. Nah setelah itu kan aku langsung bangun, aku langsung tolak dalam Yesus Kristus. Setelah itu aku baca Alkitab, setelah itu hilang, nggak ada lagi kayak gitu. Nah itu apakah bisa dikatakan tuh masih ada kutuk leluhur, atau itu cuman kayak dikasih tahu ada sesuatu atau gimana itu Bu Ana? Ya itu bisa karena masih ada ikatan dengan nenek moyang. Kan itu sebetulnya gampang sekali, tinggal kamu mengatakan semua ikatan dengan nenek moyang selesai. Aku milik Yesus. Maksudnya kamu kan melihat orang-orang yang sudah meninggal, keluargamu toh, kakek nenek. Ya kayak kakek saya, tapi waktu itu sekali apa 2 kali itu kan ya. Terus dari gitu aku ngeliat teman sekolah, tapi teman sekolah itu nggak meninggal gitu loh. Kayak teman akrab gitu kan ya, gitu kan. Nah pas kebetulan teman akrab itu dia tuh memang pernah ada masalah gitu loh. Itu Tuhan bicara kepadamu untuk kamu mengampuni atau menolong, mendoakan dia. Ya, kalau mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, langsung saja kerjakan. Kalau misalkan orang itu belum meninggal, contoh kayak saya mimpi sahabat saya sendiri. Kamu ada masalah nggak dengan dia? Enggak ada. Tidak pernah ada masalah sama sekali, dan selama ini ya hubungannya selalu baik gitu loh. Malah dia tuh sering curhat kalau dia tuh ada masalah. 1, mimpi karena bunga tidur, ya bunga tidur aja, nggak ada ininya artinya. Yang kedua, ada kemungkinan Tuhan menyuruh engkau mendoakan orang itu. Oke? Oke. 1 Korintus 15. Kalau misalkan aku baca, tolong tanya, kalau misalkan aku baca Alkitab setiap hari, terus apa itu kasarannya tuh aku lupa gimana cara melakukan pelepasan kayak kutuk kayak gitu ya. Tapi aku hadapin dengan cara baca Alkitab setiap hari. Apakah itu kutuk itu bisa lepas? Kalau misalnya kita rajin baca Alkitab setiap hari. Itu namanya kamu perang tetapi kamu salah sasaran. Oh, oke. Yeah. Baca Alkitab itu jangan dijadikan sebagai jimat ya. Tapi gini loh, firman itu kan Allah sendiri toh. Kamu membaca Alkitab itu supaya ada iman. Nah, iman itu kalau ada di dalam diri kita itu membuat satu mukjizat. Nah, waktu saya ada iman, oh ternyata saya ini anak Allah, saya bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Maka saya berkata iblis enyah. Itu karena saya punya iman. Dari mana saya punya iman? Karena saya membaca firman. Di Markus 16 ayat 16 sampai 20 ada. Orang yang percaya kepada Yesus mengusir setan, ya kan? Oke, ini setan. Nah, sekarang kalau doa pelepasan, itu kan bisa karena dia masih ikatan dengan nenek moyang, bisa karena kutuk, bisa karena perjanjian dengan dukun-dukun. Jadi harus tepat sasaran. Bagaimana saya tahu ini masih terikat dengan nenek moyang atau ini masih terikat dengan perdukunan?
rata-rata orang-orang yang butuh didoakan pelepasan, 1, ikatan nenek moyangnya ada, 2, pernah pergi ke dukun atau mengisi tubuhnya dengan kuasa gelap. 3, karena apa? Dirinya sendiri yang tidak bisa mengampuni atau dosa-dosa yang dia kerjakan gitu. Nah, itu adalah tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, dicabuti semuanya. Semuanya bisa sendiri ya, karena di dalam diri kita ada kuasa dan otoritas ya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 26. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saya ulang ya. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Yesus Kristus itu adalah kebangkitan yang pertama kali yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri atas kematian. Ya. Nah, Yesus itu mati kan menanggung kutuk dosa. Ya, disalib. Terus kemudian dia hari ketiga bangkit. Yesus itu disebut yang sulung. Yang pertama kali bangkit dari antara orang mati itu Yesus, ya. Karena dosanya, karena apa? Menanggung dosa, dan dosa itu sudah selesai sejak Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, saya mau engkau mengerti dan memahami kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu membangkitkan juga kita. Dari tapi dengan catatan engkau juga harus sudah mati. Lah kalau engkau nggak mati, apanya yang mau dibangkitkan? Sampai di sini paham? Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Ya kan? Kita harus mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Mati, bangkit, naik. Ya. Mati, bangkit, naik. Bu, lah saya belum mati. Mati daging, mati dari hawa nafsu, mati dari keinginan-keinginan. Engkau harus mati. Kalau engkau sudah mati, engkau dibangkitkan. Dibangkitkan. Dibangkitkan dari apa? Kematian akibat dosa itu loh. Kalau dibaca di 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Dosamu itu sudah diselesaikan. Sekali lagi, dosamu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sudah selesai. Mari bangkit dan naik. Naik kemana, Bu? Naik dengan dimensi yang baru, level yang baru. Level di mana tidak ada iblis di situ. Apa bisa, Bu? Bisa. Di Taman Eden sebelum tuh Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ya, itu hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ketika dia izinkan iblis itu ganggu dia, nah itu kamu bisa turun lagi. Gitu. Nah nanti waktu Bapak Ibu sudah naik, yang minggu kemarin ya level yang baru. Minggu kemarin saya sampaikan di Zoom minggu yang lalu. Itu adalah engkau naik di mana di tempat naik itu naik Mazmur 24. Siapakah yang boleh naik yang ke gunung Tuhan? Orang yang bersih hatinya, orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Naik. Waktu engkau naik sudah tidak ada lagi pengaruh iblis di sekelilingmu. Disitulah engkau bisa mengalami yang namanya Gosyen. Disitulah engkau bisa mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Disitulah engkau bisa mengalami yang namanya kelimpahan. Disitulah engkau yang bisa mengalami yang namanya terobosan. Kemudahan demi kemudahan. Semuanya seperti hidupmu tuh ditata sendiri oleh sutradara kita, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi sutradara kita. Tidak ada pergumulan. Tidak ada pergumulan. Tetapi waktu engkau masih bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan iblis, silahkan bergumul sendiri.
Saya tidak mau lagi menolong ya. Bagaimana saya, Bu, jangan gitulah Bu. Bagaimana kalau saya namanya manusia tuh ya pernah jatuh di dalam dosa. Selesaikan sendiri dengan Tuhan. Firman yang kau baca setiap hari itu membersihkan hidupmu. Engkau tinggal mengakui dosamu. Naik lagi. Stop untuk begitu kau merasa aku dosa. Waduh, dosa. Terus dinikmati lagi terus dosanya. Terus nggak diselesaikan. Kehilangan, katakanlah engkau kehilangan waktu 3 hari. Terpuruk di dalam dosamu. Itu sangat berat loh. Untuk engkau melanjutkan level selanjutnya. Dan itu tertinggal beberapa step. Jadi waktu Yesus kan berkata, selesaikan sebelum matahari terbenam toh. Kalau ada konflik, kalau ada kemarahan, kalau ada perselisihan, selesaikan sebelum matahari terbenam. Selesaikan segala dosa kita, ya. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, ini kan karena dosa Adam. Maka kita semua berdosa ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kebangkitan Yesus membuat kita juga semuanya bangkit. Jadi jangan ada yang mau dibohongi sama iblis bahwa engkau ini pendosa, engkau belum diampuni, engkau terlalu parah, dosamu terlalu parah. Enggak, engkau akui saja dosamu dan mari bangkit bersama dengan Tuhan. 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus, ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Apa yang dialami Yesus harus kita alami. Apa yang bisa dikerjakan Yesus kita juga bisa mengerjakan. Bahkan Yesus berkata pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Ya, itu jadikan itu iman. Itu sudah tertulis seperti itu berarti harus terjadi. Contoh gini, saya punya iman, oh Yesus sendiri yang sudah ngomong. Apa yang sudah Yesus kerjakan, aku bisa mengerjakannya bahkan lebih besar daripada apa yang sudah Yesus kerjakan. Itu harus terjadi di dalam diri saya. Kok bisa begitu? Dosa saya sudah diselesaikan kok. Kita tinggal jalan aja sama Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan. Nanti kuasa, otoritas, power itu yang mengerjakan Tuhan gitu loh. Engkau bisa melakukan banyak hal itu karena engkau sudah nyatu dengan Tuhan. Jadi bukan karena engkau yang hebat, enggak. Karena Yesus yang sudah kau izinkan tinggal di dalam dirimu tadi loh. Kan sudah bebas ya dari roh-roh dunia, bebas dari pengaruh iblis. Engkau membiarkan yang dari Tuhan saja tinggal di dalam dirimu, maka engkau bisa melakukan hal-hal yang supernatural. Lanjut. Tetapi tiap orang menurut urutannya, sudah ya tadi, ayat 24. Kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ini ayat ini, gini ya, Yesus itu mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Yesus sudah mengalahkan apa? Iblis, dosa, dan maut. Waktu kita tinggal menjadi satu dengan Yesus, maka kita itu sebetulnya juga sudah menang atas iblis, dosa, dan maut. Setuju ya? Berarti engkau juga sudah bisa mengalahkan yang namanya kerajaan maut, kerajaan iblis itu tadi loh. Iblis, dosa, dan maut itu kerjaannya apa sih? Membuat engkau miskin, membuat engkau sakit, membuat engkau tidak bisa next level. Gitu-gitu aja hidupmu. Ya, itu kita sudah menang. Bagaimana saya menang? Kan saya masih banyak dosa. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Bu, Bapak ya, tak bilang setiap kali firman Tuhan itu sudah ngomong itu ya dan amin. Engkau dikasihi, engkau disayangi, dan engkau itu manusia yang ajaib, manusia supernatural, manusia ilahi. Ada benih ilahi di dalam dirimu. Oke ya?
Setuju. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya sudah tidak takut lagi kalau sewaktu-waktu saya mati. Buat saya itu keuntungan. Mati dalam arti saya dipanggil Tuhan, itu buat saya keuntungan adalah ketemu Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati bisa juga disebut dengan mati jasmani atau mati yang namanya kita wafat ya, bertemu dengan Tuhan. Atau kita juga mati yang disebut mati dari keinginan daging, mati dari hawa nafsu. Ya. Oke, sekarang kita buka di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum paham. Tangkap dulu di rohmu dan katakan amin terjadi di dalam hidupku. Nanti Tuhan Roh Kudus sendiri akan menyingkapkan kepada Bapak Ibu semuanya sehingga Bapak Ibu paham. Ya, karena terus terang di dalam otak saya ini, di dalam pikiran saya ada begitu banyak yang Tuhan berikan, cuman mungkin saya menyampaikannya belum detail ya. Nanti pelan-pelan mungkin saya di WA group ya. Buat Bapak Ibu yang belum masuk di WA group, silahkan menghubungi. Ada Dewi, ada Mbak Tata, silahkan, atau chatting di ini nanti akan dimasukkan di grup. Kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini ayat 15 ya, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Pelan-pelan. Membaca ayat ini, awal dulu saya memahaminya begini loh. Ini kan ayat tentang rapture ya. Ayat tentang pengangkatan. Bahwa nanti akan ada yang namanya itu pelajaran-pelajaran yang kita terima di gereja itu loh. Wah, Yesus datang di awan-awan, terus yang sudah tidak ada ikatan dunia, itu kita naik waktu Yesus datang, waktu sangkakala ditiup, ya, terus kita terangkat naik. Itu kan pelajaran yang lalu yang kita dapatkan ya. Tetapi hari ini tuh saya mendapatkan pelajaran yang itu keren banget ya. Bahwa ternyata rapture itu atau tinggal bersama Tuhan itu tidak harus nunggu nanti bareng-bareng. Ya, satu-satu sekarang ini kita sudah bisa ngalami. Satu-satu ini loh. Itu tergantung kita sendiri masing-masing. Waktu engkau mau mati dari dagingmu, engkau benar-benar hidup di dalam roh, menjadi satu manunggal dengan Allah yang adalah roh. Menjadi satu dengan Allah. Ya. Tidak ada lagi urusan dengan iblis, tidak ada lagi urusan dengan sakit hati, dengan iri hati, dengan konflik. No, selesai. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup. Hidup, berarti kan belum mati. Yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Dulu saya pikir ayat ini adalah nanti waktu rapture itu yang sudah meninggal, yang sudah dikubur-kubur itu loh, akan bangkit, ya kan? Kubur-kubur terbuka bangkit. Yang sudah meninggal akan mendahului yang masih hidup. Terus yang masih hidup baru nyusul. Itu pikiran saya dulu. Sebentar saya pelan-pelan ya, Bapak Ibu ini mudeng nggak ya? Yang saya sampaikan ini ya. Mudeng nggak? Mudeng ya? Kalau mudeng kasih jempol lah. Oke. Ternyata mengalami Tuhan
itu tidak harus nanti setelah wafat. Hari ini, ketika engkau memutuskan untuk mati, maka engkau akan lebih dahulu naik bersama Tuhan. Tinggal di dalam Firdaus atau surga tingkat ketiga. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Itulah yang disebut Goshen. Engkau nanti tidak akan mengalami yang namanya kelaparan. Engkau tidak akan mengalami yang namanya tulah-tulah. Engkau tidak akan mengalami yang namanya cawan murka Tuhan. Ya, engkau tidak akan mengalami semua yang akan ditimpakan kepada seluruh bumi. Karena apa? Engkau sudah memutuskan untuk mati. Ini ayat 15. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, berarti engkau masih hidup di dalam daging. Ya, masih egois, masih mamon, masih selingkuh, masih hawa nafsu. Yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Meninggal dalam arti, saya sudah meninggal. Saya sudah mati dari hawa nafsu. Maka saya akan naik duluan. Paham? Saya sudah mematikan ego saya. Saya sudah tidak mau iri hati. Saya menjaga hati saya bersih. 3 kabel saya jagain. Maka saya akan mendahului mereka. Mereka itu siapa? Yang masih suka konflik, yang masih suka iri, yang masih suka selingkuh. Saya akan mendahului mereka. Naik. Perhatikan ya. Kalau saya sudah naik, jangan mbok suruh turun untuk ngurusi pelepasan. Mau. Pelepasan urusi sendiri-sendiri. Sebetulnya waktu engkau mendengar firman, engkau akan dibersihkan oleh firman itu sendiri ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Turun itu kan berarti dari atas menuju ke bawah. Nah, ini saya menyampaikan apa yang barusan saya terima waktu saya ikut seminar hamba-hamba Tuhan itu ya. Ini banyak hal yang dibukakan, tapi saya nggak akan bukakan semuanya, wong saya aja kaget-kaget. Kalau saya bukain semuanya, saya bagikan di sini, nanti itu membuat sini ini kepala saya aja rasanya kayak koplak. Gitu. Jadi seluruh doktrin, seluruh pemahaman firman saya yang selama ini saya dapatkan itu kayak dibongkar habis gitu loh. Saya akan kasih pelan-pelan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Turun dari surga itu dari atas menuju bawah. Betul nggak? Dari surga. Surga itu langit ketujuh. Ya, langit ketujuh. Atau kalau saya bilang itu apa? Tahta Bapa, ruang tahta. Yang selalu saya bilang ruang tahta itu. Ya. Turun dari ruang tahta menuju kemana? Yesus itu nanti datang kedua kali di mana? Di awan-awan ya. Enggak menginjakkan kaki toh. Kecuali nanti yang second coming ya. Rapture itu Yesus datang di awan-awan menjemput menjemput atau kita bisa ngobrol dengan Tuhan itu di awan-awan di langit ketiga di Firdaus. Di Firdaus. Jadi Yesus turun ke Firdaus. Terus kita naik. Karena saya naik, apakah saya bisa naik? Saya bisa naik. Waktu saya sudah tidak konflik, saya naik. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Seperti Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Sampai di sini paham?
Orang yang sudah berada di level seperti itu sudah tidak ada urusan dengan iblis. Dia sudah powerful, kuasa otoritasnya sangat besar, dan dia seperti Elia, turunkan api dari surga, ya. Terus kemudian kita harus sepakat juga Bu dengan Tuhan. Kita harus sepakat juga Bu dengan Tuhan. Iya, Tuhan itu ngomong dengan firman-Nya toh. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita itu sungguh sangat luar biasa dan sangat ajaib. Kita pernah belajar tentang gulungan kitab ya, Bapak Ibu ya. Gulungan kitab isinya tentang destiny masing-masing atas Bu Anggoro. Bu Anggoro itu sudah ditulis. Nanti usia sekian mengalami ini, usia sekian mengalami ini. Itu kehendak Bapa yang sempurna atas hidupmu. Itu gulungan kitab. Ya udah sepakat aja sama Tuhan. Ya maksudnya asih begitu. Sepakat aja sama Tuhan. Maksudnya sepakat gimana? Ya kalau kamu disuruh bersyukur ya bersyukur. Disuruh menghormati suami, ya hormati suami. Disuruh melayani suami, ya layani suami. Firman yang sudah engkau terima, lakukan saja. Itu sepakat dengan Tuhan. Oke. Saya ulang yang ayat 16 ini tadi ya. Sorry ya, agak lompat-lompat. Tapi saya harap sama paham. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus, berarti kan yang sudah mati dagingnya toh, di dalam Kristus, akan lebih dahulu bangkit. Ini seperti Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Hidup kita ini yang sudah mati dari dosa, dari keinginan-keinginan, dari dirimu sendiri, mati dari dirimu sendiri. Bangkit, naik. Naik kemana? Naik ke gunung Tuhan. Istilahnya kalau di Mazmur 24. Face to face dengan Tuhan. Seperti Musa. Jadi nanti KKS akan ada banyak Musa-Musa dan Yosua-Yosua. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang saya sampaikan hari ini judulnya kan next level ya. Dari level apa? Dari levelmu yang duniawi menjadi level yang ilahi. Yang ilahi. Engkau bisa memiliki kuasa dan otoritas yang dahsyat sekali. Oke? Nanti kita akan terus bahas di grup WA dan Zoom berikutnya. Ada yang mau tanya? Di chat ada yang tanya Bu Mika. Apa? Bacain. Bacain. Ya. Beberapa hari yang lalu dapat hikmat untuk deklarasi Wahyu 12 ayat 10. Aku rampas jiwa-jiwa keluarga. Jiwa-jiwa keluarga, kurampas apa yang diambil iblis, kesehatan kelimpahan, kuasa otoritas. Saya merasa melepaskan ikatan bagi saya. Maksudnya melepaskan ikatan bagi saya, benar atau enggak Bu Ana? Wahyu berapa? Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan di bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka. Betul. Pakai ayat ini untuk merampas jiwa-jiwa boleh. Pakai Yudas 1 ayat 23 boleh. Pakai Mazmur 2 ayat 8 boleh. Mintalah jiwa-jiwa. Jadi itu Bu Ana bukan hanya jiwa-jiwa aja, apa yang udah dirampas oleh iblis kita bisa memakai ayat itu kan untuk mengambil kembali ya. Berarti kan kau harus bisa menutup mulutnya iblis dulu dong. Oh iya. Bagaimana kau bisa menutup mulutnya iblis? Berarti segala urusan dosa kan udah selesai.
dakwaannya iblis atas hidup kita ini sudah selesai. Bagaimana cara menyelesaikan? Lah kalau kita ada dosa ya akui aja dosa. Selesai kan? Ya. Akui dosa, minta ampun dan jangan berbuat dosa lagi, kan itu toh? Ya kan? Kan kita ini sudah capek banget hidup dengan dosa ya. Nggak ada progres, nggak ada ini, terus hancur berantakan gitu kan. Masuk kita mau jatuh lagi dalam dosa yang sama ya kan? Iya. Bu, makasih. Bisa Bu, asal engkau bisa menutup mulutnya iblis. Menutup mulutnya iblis bagaimana? Segala dosa selesaikan. Bagaimana kalau suami saya yang berdosa? Bu Heni Astuti coba di mute ya. Iya. Shalom Bu Ana. Sudah cukup jelas ya Bu Mika ya? Iya Bu Ana. Bu Ana, tolong tanya, kalau orang itu suka melakukan telepati itu kira-kira bagaimana? Telepati. Iya, Jadi maksudnya telepati kan berarti dia pakai kuasa gelap toh, Christine. Lah ngapain berurusan dengan orang yang penting kan kita enggak. Misalnya dia sahabatmu ya kasih tahu bertobat, itu kan berarti pakai kuasa gelap toh. Oh, kalau pengalamannya saya dulu ya Bu Ana ya, waktu tahun 2012 ya, itu cuman saya sudah melakukan pelepasan itu 2022 ini. Itu waktu tahun 2012 itu aku tahu-tahu mendadak tuh kayak nggak ada ombak tuh kayak diajak telepati sama seorang dukun gitu kan. Tahu-tahu dia itu telepati ke saya, kaget gitu kan. Apa ini? Soalnya aku enggak pernah kayak gitu-gituan dan enggak ngerti gitu kan. Nah, terus aku yang bikin aku bingung tuh kok bisa gitu kan. Nah, tapi itu udah dilakukan pelepasan. Nah, sekarang ini itu adalah si Putri gitu loh. Nah, itu dia tuh suka diajak telepati sama si dukun itu gitu loh. Aksesnya masih terbuka, Christine. Jadi tutup aksesnya, batalkan perjanjiannya. Caranya bagaimana? Yang Mbak ucap, aku membatalkan perjanjianku dengan dukun A. Aku menutup akses dengan dukun A. Dengan kuasa darah Yesus. Pakai darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Setiap akses yang masih menghubungkan adikku dengan dukun A. Tutup dengan darah Yesus. Tutup bungkus adikku dengan darah Yesus. Kan gitu. Para malaikat menjagai adikku. Kan gitu toh. Oh ya, oke. Terus yang berikutnya itu gini, waktu Putri itu sudah tidur ya, itu ibu saya cerita sama saya di jam-jam tertentu itu jam 11:30 sama jam 12:30 sama jam 3 pagi itu tahu-tahu adik saya itu lagi tidur tahu-tahu bangun kayak dalam keadaan kayak nggak sadar. Tahu-tahu langsung bangun langsung nyerang ibu saya. Terus yang kedua, pernah lagi tidak nyerang ibu saya, tapi kakinya tuh kayak nendang-nendang gitu, kayak orang berkelahi. Tapi posisi tidur. Masih dikuasai oleh roh jahat ya. Gitu. Tapi paginya sadar, normal. Nah itu caranya gimana itu? Lah ya dibersihkan, doa pelepasan, dibersihkan. Dan dibantu untuk doa pelepasan. Kamu kan sudah bisa nolongin dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh jahat yang ada di dalam anak ini, dalam adikku, aku memerintahkan keluar. Apakah saya bisa? Lah yuk baca Markus 16 ayat 16 sampai 20 itu loh. Yang pertama Yesus kan mengusir setan kan? Betul enggak? Iya. Jadi butuh Bu Ana enggak butuh Bu Ana. Enggak. Semua yang percaya sama Yesus bisa mengusir setan. Ya udah. Sekarang gini, kamu enggak bisa mengusir setan kalau dirimu sendiri masih kesetanan kan gitu. Berarti setan di dalam dirimu dibersihin dulu, ya kan?
Iya kan, nggak mungkin lah saya masih dikuasai setan, saya ngusir setan, teman-temannya sendiri kok ngusir-ngusir gitu. Saya baru dapat infonya itu kemarin, Bu Ana. Makanya itu pas Ya, baru dapat infonya itu kamu kemarin malam, sekarang jadi saya praktek, baru tanya sekarang. nanti praktek membersihkan adikmu sendiri. Bisa baca Markus 16 sampai 20 ya. Pakai itu untuk iman. Iya, oke. Oke, sip. Lanjut. Mau tanya tentang telepati. Aku kira telepati itu contohnya kayak gini. Kalau kebetulan saya mikirin Anne gitu ya, Anne juga mikirin saya. Aku kira telepati kayak gitu. Apa Kontak perkiraan saya batin. salah? Oh, oke. Kontak batin itu saya suka kontak batin sama Tata. Misalnya ya, contoh ya. Tata, sembahyang ya, Tata. Angkat teleponnya. Tahu-tahu nanti Tata mengangkat telepon saya. Kontak batin. Tapi Oh, itu kontak batin. itu Oke, bukan telepati kita. Telepati itu lebih kepada hal yang jahat ya. Mempermainkan roh orang itu untuk dimain-mainkan sehingga dia bisa jejakin, bisa mukulin, ya itu rohnya kayak dibuat mainan gitu loh. Oh, oke. Berarti saya sering salah. Soalnya saya sering ngomong, oh kita ada telepati. Aku lagi mikirin kamu, kamu juga mikirin aku. Oh, berarti saya salah. Oke. Makasih. Ya, makasih. Ya. Lanjut. Ada tadi Mbak Wiwi juga ya, Mbak Wiwi tadi ya nanya ya. Bagaimana kalau orang lain iri dan dia berbuat jahat lewat dukun? Apakah bisa dengan pelepasan? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Yang iri orang lain ya? Iya. Terus main dukung orang lain. Ini contohnya. Terus ngapain Mbak Wiwi repot-repot? Nggak usah diurusi. Kamu ngurusin. Ya makanya saya juga sering dengar kayak gitu, orangnya baik tapi ada orang yang iri kayak gitu ya. Itu enggak terus tahu-tahu dia sakit padahal dia enggak tahu apa-apa. Ke dokter enggak tahu itu sakit apa kayak gitu loh. Nah, itu bisa nggak sama pelepasan? Dari cerita yang saya sampaikan kan Mbak Wiwi bisa menolong orang itu untuk dilepaskan dari dukun. Ya kan? Bisa. Terus terang saya belum merasa kuat untuk kayak gitu. Oh, kuat atau tidaknya tergantung dari kemauanmu membaca firman dan merenungkan firman. Kuncinya di situ kok. Yesus itu sudah memberikan kepadamu kuasa dan otoritas. Kunci-kunci sudah diberikan. Kuasa otoritas sudah diberikan. Ya. Darahnya sudah dicurahkan. Aku belum bisa. Mau sampai kapan? Ya kan? Kalau enggak mulai dari hari ini. Kenapa kita tidak bisa? Karena engkau tidak tekun membaca firman. Pikirannya campur dengan berita dunia. Sehingga membuat imanmu tidak bertumbuh. Ya, makanya sekarang Mbak Wiwi, aku bersyukur ya, engkau yang sudah lama kabur entah kemana itu, hari ini bergabung lagi di Zoom. Oh, karena pekerjaan ya Mbak ya. Tapi ini konsentrasi fokus lagi dengan firman. Karena kamu nggak tahu ke depan keadaan menjadi sangat sulit. Tapi engkau tidak akan mengalami kesulitan. Apa yang saya sampaikan ini pelajari. Naik, levelmu naikkan. Jangan duniawi terus. Duniawi terus, kena itu nanti. Ya. Waktunya lain sih ya Mbak Ana sama kita ya. Kalau jam segini sekarang, jam segini tuh sebenarnya jam kerja. Oh iya, waktu Belanda siang ya. Iya. Iya. Ya wes, apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti next time Mbak Wiwi sedang bekerja, kan ada Zoom-nya, ada YouTube-nya. Bisa dibuka YouTube-nya. Iya. Soalnya saya dengar mulai Januari di kerjaan saya dipindah lagi. Ya, nanti pelajari YouTube-nya jangan sampai kehilangan jejak ya. Kita nanti sudah terbang nanti. Ya. Gandul. Gandul. Oke, lainnya. Ada lagi yang lainnya?
Kalau sudah Masih ada hadir, pertanyaan kah Bapak Ibu? sudah tidak ada, kita akhiri ya. Sudah nggak ada? Yuk Tata ditutup dengan doa. Nggak ada suaranya, Tah. Bu Ana, cara untuk mempertahankan kalau misalkan sudah naik ke atas tapi jangan sampai turun lagi. Selain di luar dosa ya, di luar dosa. Tim dengan Tuhan. Terus baca firman, ujian penyembahan, revival, pastikan bahwa engkau terus berapi-api, jangan kehilangan minyak, jaga baju, jubah, jangan sampai kotor. Ya, waktu kotor segera bersihkan. Pokoknya setiap kali kau rasa dosa itu segera beresi dan jangan menyentuh dosa. Apakah bisa? Ya. Bisa, ada Roh Kudus. Masalahnya mau apa enggak kan gitu. Ya? Ya, oke. Silakan, Tah. Ya, mari kita berdoa. Kedengaran ya suara saya? Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau ingatkan kami bahwa terus kami harus next level Tuhan. Semakin hari semakin kami harus benar-benar mematikan daging kami. Semakin hari kami harus semakin tinggal dalam roh. Tuhan, Kau terus ajari kami, Kau terus berikan hikmat kepada kami, Roh-Mu yang kudus terus senantiasa tinggal di dalam kami dan menguasai seluruh kehidupan kami untuk mengajarkan segala jalan-jalan-Mu, segala hukum roh dan kebenaran dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Terus jadikan kami pelaku firman yang setia. Terus jadikan kami terang di antara kegelapan dunia, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala hal dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala semua penyertaan yang Kau dalam kehidupan kami, Tuhan. Mari Tuhan, Kau terus senantiasa menguasai kehidupan kami. Dan kami terus senantiasa tinggal di Goshen, Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan, Kau tahirkan sekeliling kami, Tuhan, sampai radius seluas-luasnya. Hingga kami terima berkat imam. Mari kita terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya, katakan amin. Amin. Oke. Ada pengumuman nggak ya? Pengumuman?